Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina. Saya mahasiswa Pascasarjana UT, Magister Pendidikan Dasar. Kali ini, saya ingin mempresentasikan poin-poin penting 4 buah artikel yang sudah dianalisis sebagai tugas 1 semester 3 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Artikel 1, Revitalisasi Budaya di Era Digital dan Dampak Media Sosial oleh Agustinus Gulo, IAKN Tarutung 2023. Topik ini membahas bagaimana budaya lokal bisa tetap hidup di tengah derasnya arus digitalisasi dan media sosial yang kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Latar belakang. Teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Media sosial kini menjadi ruang utama dalam berinteraksi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan. Bagaimana caranya agar budaya lokal tidak tenggelam di era globalisasi? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana budaya bisa direvitalisasi melalui media digital, serta menelusuri dampak media sosial terhadap dinamika sosial budaya masyarakat. Metodologi penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur dan konten media sosial, sehingga dapat memahami konteks budaya digital secara menyeluruh. Revitalisasi budaya. Budaya tradisional kini mulai dihidupkan kembali lewat teknologi, misalnya melalui video, konten media sosial, dan digitalisasi karya seni. Ini membuka peluang inovasi sekaligus pelestarian. Peran media sosial. Media sosial berperan besar dalam perubahan pola komunikasi masyarakat. Ia juga menjadi ruang aktivisme sosial dan ekonomi kreatif baru, terutama bagi generasi muda. Kesimpulan, TIK sangat membantu pembelajaran SD. Dengan kreativitas, keterbatasan bukan hambatan untuk berinovasi. Perspektif multidisipliner. Penelitian ini menggabungkan berbagai bidang, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Ini menunjukkan bahwa budaya digital adalah fenomena kompleks yang butuh pandangan lintas disiplin. Inklusivitas teknologi. Revitalisasi budaya digital harus inklusif. Semua warga perlu mendapat akses teknologi dan literasi digital menjadi kunci agar semua bisa ikut menjaga budaya. Rekomendasi. Peneliti merekomendasikan pendidikan literasi digital berbasis budaya lokal, kolaborasi lintas sektor, dan perlindungan terhadap komersialisasi budaya di ruang digital. Kesimpulan, media sosial adalah agen utama perubahan budaya. Kita perlu mengarahkan pemanfaatannya agar budaya digital tumbuh positif dan berkelanjutan. Refleksi SD Negeri Padang Ratu. Di SD Negeri Padang Ratu, adat dan budaya lokal masih kuat, namun generasi muda mulai kehilangan minat karena pengaruh media sosial. Sekolah bisa berperan dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran dan proyek digital siswa seperti vlog atau video tradisi. Peran kearifan lokal terhadap pendidikan multikultural oleh Fridolin V. Barola dan kawan-kawan tahun 2023. Artikel ini membahas bagaimana kearifan lokal menjadi dasar pembentukan pendidikan multikultural di Indonesia. Fokus dan tujuan. Tujuannya adalah memahami peran kearifan lokal dalam membentuk karakter siswa yang toleran, menghargai perbedaan, dan beridentitas budaya. Metode penelitian. Metodenya adalah kajian literatur sistematis dengan analisis berbagai sumber dari wilayah yang memiliki kekhasan budaya. Hasil dan temuan utama. Nilai utama yang ditemukan adalah gotong royong, toleransi, harmoni dengan alam, dan penghormatan terhadap perbedaan. Semuanya memperkuat identitas budaya masyarakat. Tantangan. Tantangan utama ialah kurangnya dokumentasi budaya, minimnya pelatihan guru, serta pengaruh globalisasi yang menggeser nilai-nilai lokal. Kesimpulan dan rekomendasi. Integrasi kearifan lokal ke dalam pendidikan multikultural sangat penting.
Diperlukan dukungan kurikulum dan pelatihan guru. Konteks di SD Negeri Padang Ratu. Di SD Negeri Padang Ratu, budaya lokal masih hidup tetapi belum banyak diintegrasikan dalam pembelajaran. Guru belum terbiasa memanfaatkan TIK untuk pelestarian budaya. Analisis keterkaitan, nilai gotong royong dan toleransi sebenarnya sudah menjadi bagian budaya sekolah, tinggal diperkuat dalam RPP dan aktivitas belajar. Rekomendasi pengembangan di SDN Padang Ratu, guru dapat mengintegrasikan tema budaya lokal, membuat proyek siswa seperti pameran budaya, serta bekerja sama dengan tokoh adat. Kesimpulan akhir, SD Negeri Padang Ratu berpotensi menjadi sekolah berbasis multikultural dengan dukungan guru dan masyarakat. Budaya lokal bisa menjadi kekuatan pendidikan karakter. Artikel 3, pentingnya penggunaan TIK dalam pembelajaran SD oleh Yohanes M. Jamun dan kawan-kawan tahun 2023. Artikel ini membahas bagaimana TIK berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Latar belakang, era pendidikan 4.0 menuntut guru menguasai teknologi. TIK mempermudah pemahaman materi, tapi masih ada kendala seperti keterbatasan infrastruktur. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan manfaat dan tantangan penggunaan TIK dalam pembelajaran di tingkat dasar. Metode penelitian. Penelitian menggunakan kajian pustaka, menganalisis berbagai literatur dengan pemanfaatan TIK. Hasil utama penelitian yaitu TIK terbukti meningkatkan motivasi belajar, membantu menjelaskan konsep abstrak, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Tantangannya adalah keterbatasan sarana dan kesiapan guru. Kondisi di SD Negeri Padang Ratu, sekolah sudah mempunyai laptop dan proyektor tapi guru masih jarang memanfaatkan. Internet belum tersedia, sinyal pun masih lemah. Analisis keterkaitan. Artikelnya relevan di mana kendala infrastruktur dan kesiapan guru juga dialami di SD Negeri Padang Ratu. Jadi, solusi bisa berupa pemanfaatan TIK secara offline. Upaya solutif, lakukan pelatihan guru, gunakan video offline, unduh materi di area bersinyal kuat, dan integrasikan TIK secara bertahap dalam RPP. Dampak sosial budaya. Dampaknya ada dua sisi. Positifnya, media sosial memperluas keterhubungan dan kreativitas, namun negatifnya bisa menimbulkan krisis identitas budaya dan ketimpangan akses digital. Artikel 4, Educational Technology and Student Performance oleh Yusuf Felder Berkosa dan kawan-kawan tahun 2022. Artikel ini adalah tinjauan sistematis tentang hubungan antara teknologi pendidikan dan prestasi belajar siswa. Latar belakang, transformasi digital mengubah pendidikan global. ICT penting, tapi hasil penelitian tentang pengaruhnya terhadap prestasi siswa masih bervariasi. Konsep ICT dalam pendidikan. ICT mencakup teknologi informasi seperti e-book dan video, serta teknologi komunikasi seperti media sosial dan aplikasi kolaboratif. Tujuan penelitian menilai seberapa besar pengaruh ICT terhadap prestasi belajar siswa, terutama di bidang matematika, sains, dan bahasa. Metode penelitian. Peneliti meninjau 100 artikel dari database ERIC dengan pendekatan systematic review. Hasil utama, ICT bisa meningkatkan hasil belajar jika digunakan dengan strategi pedagogis yang tepat, yang paling efektif di bidang sains dan matematika. Perbedaan makro dan mikro study. Penelitian global sering menunjukkan dampak kecil, tetapi penelitian di tingkat kelas justru menunjukkan dampak besar terhadap motivasi dan hasil belajar. Implikasi pendidikan. Guru perlu kompetensi digital dan strategi pengajaran yang sesuai konteks sosial budaya. Alat teknologi tidak cukup,
Yang penting cara menggunakannya. Rekomendasi pendidikan perlu riset lanjutan untuk menemukan model pembelajaran ICT yang cocok bagi sekolah dasar melalui kolaborasi antara peneliti dan guru. Kesimpulan, ICT dapat meningkatkan hasil belajar asal didukung oleh desain pembelajaran, kompetensi guru, dan infrastruktur yang memadai. Demikianlah presentasi saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.